Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Kembali lagi bersama kami Galilea Community of Christ. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari saya jemput jemaat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, kuasanya tak pernah berubah. Amin. Mari Roh Kudus, hadirlah Tuhan dan jamah setiap hati kami ya Bapa. Segala yang mustahil Tuhan, segala yang tidak mungkin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang pegang kendali ya Bapa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Terpujilah Engkau Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami telah berada di minggu pertama di bulan Desember. Dan kami ada dalam suasana perayaan Natal. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami merindukan Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu itu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca dan dengar firman-Mu. Apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Segala hal yang mengganggu konsentrasi kami patahkan dalam nama Yesus. Yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Lukas pasal 2 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Gembala-gembala, ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, kita berikan sorotan atas ayat ini. Dikatakan begini, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, kita tentu berada di suasana Natal karena kita pasti sudah melakukan perayaan-perayaan Natal. Dan satu hal, kalau sudah berber di Manado, ya, ternak-ternak, ya, B2, ya, B1, B2 itu sudah orang Gorontalo bilang sudah duito. Kenapa? Karena mulai terdengar lagu-lagu Natal, ya kan? Sampai ada orang punya cerita, orang Manado punya cerita. Ada orang Sanger bilang begini,
torang ya, kalau potong babi 1 kali tebas pasti dia mati. Wah, hebat. Kenapa? Dia pakai peda, itu dorang bilang lilang, itu cuman 1 kali tebas, nggak tunggu 2 ya, nggak ada 2 kali, langsung tewas, putus kepala. Manado bilang, ngoni le cuma begitu, ngoni subanggakan. Ngoni apa dang? Torang dia perlu pakai lilang, dia perlu pakai peda. Ngoni pasti pakai tombak, nyanda pakai tombak. Torang alus, permainan torang alus. Apa itu? Torang cuma kasih dengar lagu-lagu Natal jo. So mati itu babi-babi. Jadi membunuh secara halus, cuma kasih dengar lagu Natal. So duito. So totofore, ya. So ketakutan, ya. So apa lagi ya? Pokoknya so panik sampai mati itu. Orang kalau panik itu bisa mati loh, iya kan? Orang kalau ketakutan itu bisa mati, ya. Haleluya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa Natal itu identik dengan kabar baik. Setiap hari kita harus mengharapkan kabar baik. Dan kabar baik itu adalah ini nih, Injil nih. Injil itu artinya kabar baik. Jadi harus baca Injil nih ya. Baca Alkitab. Kalau saudara mau kabar baik, ya baca Alkitab. Tapi ada banyak orang ketakutan kalau baca Injil. Dorang percaya itu Injil karena salah satu dari sekian kitab yang pernah diturunkan oleh Tuhan ya. Padahal kita orang Kristen tidak bicara Injil diturunkan. Mana ada Injil diturunkan? Haleluya. Diturunkan kepada siapa? Kepada Yesus. Salah ya kan? Yesus itu kabar baik. Dan karena itu Yesus di dalam Alkitab tidak pernah berkata Tuhan berfirman. Enggak, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Karena dia firman yang menjadi manusia. Nah, jadi kalau mau kabar baik itu baca Injil. Karena Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita baca Injil penuh damai sejahtera. Amin. Nah, kita kembali lagi. Tema hari ini adalah Yesus Kristus sang kabar baik bagi dunia. Kabar itu begitu agung dan berkuasa. Menjadi satu-satunya jawaban terhadap persoalan mendasar manusia. Kita tahu bahwa manusia di dunia ini punya banyak persoalan. Selama kita ada di planet yang bernama bumi, maka kita harus bergumul. Ayub pasal 7 ayat 1. Manusia di dunia punya banyak persoalan, tetapi dialami secara berbeda oleh masing-masing individu. Namun ada satu persoalan yang pasti dimiliki oleh setiap orang, sadar atau tidak, disadari atau tidak, bahwa setiap orang punya masalah dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dosa bukan hanya perbuatan yang merugikan dan jahat, tetapi juga pemberontakan kepada Allah dalam pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Akibatnya, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu tergambar jelas dalam seluruh perbuatan manusia itu. Dosa itu pasti mendatangkan ketakutan. Atau saudara sudah tidak takut berbuat dosa? Dosa mendatangkan bukan saja ketakutan, tetapi juga penderitaan, bahkan kematian, dan pada akhirnya penghakiman. Saudara, penghakiman itu sesuatu yang juga menakutkan. Saudara pernah duduk sebagai seorang terdakwa di kursi pesakitan di pengadilan, diadili oleh hakim, ada jaksa penuntut, ada penasihat hukum. Saya pernah alami. Jadi saya tahu persis bagaimana situasi di ruang itu. Saya tahu persis situasi psikologi seseorang yang duduk di kursi pesakitan itu. Saya alami. Itu penghakiman di dunia aja sudah menimbulkan
ketakutan yang luar biasa, apalagi penghakiman Allah. Karena kalau di dunia ya kesalahan kita masih tertutupi. Orang bilang kasih uang habis perkara, ya kan? KUHP diplesetkan seperti itu. Kasih uang habis perkara. Oke, saya mau lanjutkan bahwa dosa mendatangkan ketakutan, penderitaan, kematian, dan pada akhirnya penghakiman. Dosa telah menjadi pokok persoalan yang memisahkan dan melemparkan manusia jauh dari hadirat Sang Pencipta. Sebab manusia berdosa tidak dapat lagi tinggal dengan Allah Maha Kudus. Dosa adalah jurang pemisah yang lebar dan dalam di antara manusia dan Sang Pencipta. Sehingga dikatakan pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau dan menolong engkau. Tapi yang menjadi pemisah adalah DOSA, dosa. Allah yang berinisiatif bertindak dan menyelesaikan perkara manusia. Ia tahu bahwa manusia yang sebaik, sesaleh, sekeras apapun berusaha tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Saudara, Rasul Paulus bilang, bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang tidak ku kehendaki yaitu yang jahat itu yang aku lakukan. Keinginan untuk berbuat baik ada, tapi karena kecenderungan dosa yang menguasai diri manusia, maka dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, jadi segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini diwarisi sampai hari ini. Coba kita lihat anak tidak perlu kita ajarkan tentang hal yang jahat, karena dia sudah mahir melakukan yang jahat. Yang kita ajarkan setengah mati adalah berbuat baik, tapi itu pun setengah mati, iya kan? Coba kita perhatikan. Jadi saya mau tegaskan lagi bahwa manusia yang sebaik, sesaleh, sekeras apapun berusaha tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa yang diwarisnya dari Adam dan Hawa. Karena Adam ketika ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau melakukan atau melanggar larangan? Melanggar larangan itu kan jahat. Kalau Tuhan tanya secara sederhana, kenapa kamu jahat? Ya dia katakan, ya perempuan itu yang kau berikan kepada aku. Nah kalau ditanya lagi kepada perempuan Hawa, istrinya itu, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu makan itu? Ya ular. Jadi ular yang dikambing hitamkan. Jadi selalu kita mengkambing hitamkan ular. Ular itu artinya setan. Selalu kita kambing hitamkan setan. Ini bisa diprotes sama setan. Padahal dia sendiri yang jahat. Dia yang kesetanan. Padahal kita ini, kata setan, tidak pernah keoranan. Haleluya. Setan itu tidak pernah keoranan. Tapi heran ya, manusia, orang suka kesetanan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, bahwa sebaik apapun orang itu, sesaleh apapun kehidupan religius dia, ya kan, sekeras apapun dia berusaha, tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa yang diwarisinya dari Adam dan Hawa. Sekarang saya mau katakan dengar baik, Putra Tunggal Bapa yang kudus menjadi satu-satunya pribadi yang sanggup menebus seluruh hukuman manusia berdosa. Ia menjadi jalan dan kebenaran yang menuntun manusia kepada Allah. Ia juga membawa kehidupan baru. Manusia kembali berdampingan dengan Allah.
Pengorbanan itu dimulai bukan pada waktu penyaliban Kristus, Bapak Ibu, tetapi ketika dia hadir datang menjadi manusia, itu sudah dimulai penebusan itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kelahiran Sang Penyelamat juga membawa damai sejati di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Damai sejati tidak tergoyahkan oleh apapun. Bahkan jika manusia kehilangan segala sesuatu berupa harta, pekerjaan, keluarga, atau bahkan nyawanya sendiri. Damai itu muncul ketika manusia kembali dapat berrekonsiliasi dengan Allah dan hidup di dalam kerajaannya yang penuh damai sejahtera. Damai yang kekal karena dimateraikan dan dijamin melalui anaknya. Amin. Damai itu sekali lagi dengan sengaja ia peragakan seperti cahaya terang malaikat utusan yang menembus dan menerangi pekatnya malam di padang penggembalaan itu. Saksi yang Allah pilih sungguh unik, Bapak Ibu. Sekelompok gembala yang sedang menjaga domba di padang. Gembala itu strata yang paling bawah dalam masyarakat Yahudi. Karena itu ketika kita disebut gembala di gereja, saudara, itu artinya apa? Kita itu harus benar-benar merendahkan diri kita, gembala. Tapi hari ini gembala, waduh, udah pakai pengawalan ya, mobilnya mewah, jam tangannya mewah, cincinnya wow, pakaiannya apalagi, wah rumahnya mewah, pokoknya serba mewah, makan di restoran yang mewah, ada bodyguardnya lagi, pengawalnya. Ditanya siapa dia? Gembala. Oh, sekarang gembala kerennya luar biasa. Padahal kalau kita mau kembali kepada makna sesungguhnya, gembala itu strata paling bawah dalam masyarakat Yahudi. Jadi kalau kita disebut gembala atau menyebut diri sebagai gembala, harus kita ingat, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada alasan untuk memegahkan diri dengan apa yang kita punya kecuali kita bermegah karena Tuhan. Amin. Wah, sekarang ini saudara, sulit cari gembala yang betul-betul merendahkan hatinya. Oh, gembala sekarang. Kenapa ini Pak Pendeta nyindir ya? Bukan nyindir, ngalamin. Oh, ngalamin. Saya pernah ada di satu gereja, belasan tahun di situ. Gembalanya susah ditemui. Selama belasan tahun di gereja itu gembala nggak kenal. Saya aja dia nggak kenal, apalagi istri saya, anak-anak saya, rumah saya seperti apa. Nah itu ya, semoga gembala-gembala yang hari ini seperti itu bertobatlah. Saudaraku yang kekasih, saksi yang Allah pilih sungguh unik. Sekelompok gembala yang sedang menjaga domba ternaknya di padang. Ini syarat dengan kesan bahwa berita yang datang dari tempat yang maha tinggi itu turun menyentuh sampai ke dasar bumi. Strata paling bawah dalam masyarakat Yahudi ya, yaitu gembala. Orang-orang yang dianggap paling rendah. Mereka itu tidak pernah mendapat sebuah kehormatan dan mereka tidak akan pernah didengar. Tapi lihat, Allah memilih mereka. Sebuah kehormatan yang diberikan secara luar biasa. Mereka bisa mendengar secara langsung berita dari malaikat. Kabar baik itu diperuntukkan bagi dunia. Ini yang penting. Sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini, kata malaikat kepada para gembala, telah lahir bagimu
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka yang pertama mendengar berita yang luar biasa. Bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah yang memperkenankannya mereka mendengar kabar baik itu. Amin. Dunia memiliki kabar baik, tapi kabar baik yang tidak sama dengan kabar baik yang dari Allah, yang dari surga. Dunia memiliki kabar baiknya sendiri. Kabar baik itu akan menjadi sungguh baik jika dengar baik dunia menerima Kristus. Itu aja, sederhana. Sekali lagi, saya tegaskan, kabar baik itu akan menjadi sungguh baik jika dunia menerima Kristus dan menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Jika tidak, dunia hanya merayakan sebuah kabar yang katanya baik. Mari kita menyelidiki hati kembali. Sudahkah kita memiliki damai sejati? Alamilah kabar baik itu dan bawalah kepada keluargamu, teman, rekan, tetangga, masyarakatmu, sampai kepada dunia. Kemuliaan bagi Allah nyata dan damai di bumi akan sempurna. Amin. Selamat hari Minggu dan berada di bulan Desember, bulan yang diwarnai dengan pernak-pernik Natal. Tapi jangan hanya sekedar pernak-pernik Natal, tetapi yang paling penting hati kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada di hari Minggu. Kami ada di bulan perayaan Natal. Terima kasih Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera ada dan mewarnai seluruh hidup kami. Bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami kasihi. Di dalam apapun situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kami sudah berada di bulan Desember. Beberapa waktu ke depan lagi kami akan masuki tahun yang baru. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sebagaimana Engkau menyertai kami di bulan-bulan yang sudah kami lalui. Terpelihara dengan sempurna. Kami juga percaya, yakin, seyakin-yakinnya di bulan Desember di mana ada pengeluaran ekstra, kami tetap terpelihara. Dan karena itu kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya apa yang diberi memperbesar keuntungan kami. Kami siapkan diri kami sambil memberi untuk kami seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, boleh disalurkan melalui rekening yang ada di layar dan juga bisa melalui QRIS. Dan tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Dan siapkan hati pikiran kita untuk mendapatkan perjamuan kudus dari Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
pulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia atau Galilea Ministry berdiri pada tanggal 10 November 2016 berdasarkan akte notaris Raymond Flora Lamandasa SH MKN, juga SK Menteri Hukum dan HAM. Visi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia atau Galilea Ministry ini adalah jemaat yang dipulihkan, diberkati, dan misionaris. Misi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia atau Galilea Ministry melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Tentu berperan aktif dalam kegiatan misi penginjilan, menyelamatkan jiwa yang terhilang tanpa pandang suku bangsa, membawa kabar perdamaian antara Allah dan manusia, membuka kelas khusus penginjilan lintas budaya, mempersiapkan dan mengutus tenaga penginjil, membuka pos pekabaran Injil di seluruh Indonesia, membuka hubungan kerjasama dengan lembaga gereja dan badan pekabaran Injil serta lembaga Kristen lainnya, mengadakan seminar dan kebaktian kebangunan rohani yang sifatnya penginjilan, dan menjangkau anak-anak muda bagi Kristus. Hari-hari ini sejak 2017 lebih aktif ke daerah-daerah, pergi ke pedalaman di daerah Sulawesi Tengah, juga lebih fokus ke Papua. Di Papua mengkampanyekan stop jadi mu'alaf. Sangat prihatin dengan kondisi kekristenan yang ada di Papua hari-hari ini. Mereka hari-hari ini begitu mudah melepaskan iman Kristen mereka murtad dan mereka menjadi mu'alaf. Tujuan ke Papua adalah mempersiapkan kader-kader penginjil yang terlatih, dimuridkan, berhati injili dan berhati hamba serta siap melayani. Mempersiapkan pos pekabaran Injil di setiap daerah Papua dan sekitarnya, mengajar dan mendidik umat dalam pengajaran yang alkitabiah, kristologi dan soteriologi tentang keselamatan. Itu sangat penting. Mempersiapkan kader-kader penginjil yang siap ditempatkan di pos pekabaran Injil yang sudah terbentuk untuk membendung serangan dakwah atau proyek penghijauan atau gerakan mu'alaf yang dilakukan oleh kelompok Kedar dan Nebayot. Kehadiran Galilea Ministry atau Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia di Papua bukan untuk membangun gedung gereja, tetapi hendak membantu gereja-gereja yang ada untuk bersama-sama membangun semangat iman jemaat agar mereka tidak mudah melepaskan iman Kristen, meninggalkan Yesus Kristus, tidak mudah murtad dan menjadi mu'alaf. Bentuk kegiatan yang dilakukan di sana adalah mengadakan seminar Islamologi, Kristologi, dan pemuridan serta pelatihan agar siap untuk melaksanakan amanat ilahi, amanat agung Tuhan Yesus sesuai dengan Matius 28, 19 dan 20. Mengadakan KKR penginjilan agar jemaat terbangun keberanian imannya sehingga mampu menjawab tantangan yang ada. Membuka kelas pelatihan diklat untuk melatih jemaat yang terpanggil menjadi penginjil yang militan. Mereka diperlengkapi dengan pengajaran Islamologi dan strategi penginjilan kepada mereka yang belum percaya dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
secara pribadi. Dari kelas misi, Pendeta Rusli Monoarfa. Kami Laskar Kristus, anak Papua, lahir di tanah ini untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tekad kami mulai hari ini tidak ada lagi anak Papua yang lupa dan melepaskan imannya, tetapi semua orang harus menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu bisa mendukung Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan Galilea Ministry ini untuk penginjilan ke daerah-daerah dan terutama ke Papua, dan saudara bisa menyalurkan bantuan melalui rekening yayasan yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu, atas bantuan, doa dan juga perhatian dari Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih, dan setiap benih yang ditabur pasti akan dituai dan Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap benih yang saudara tabur ke yayasan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Saudara memberi dengan sukacita, ini juga sangat menyenangkan hati Tuhan, dan tentu Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan tidak mau saudara kekurangan, karena Dia datang supaya kita hidup yang berkelimpahan, mempunyai hidup dalam kelimpahan. Amin. Karena itu sekali lagi saya bersama Galilea Community of Christ, juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, menyampaikan terima kasih untuk persembahan itu. Dan saudara doakan kami, doakan yayasan, kerinduan yayasan untuk punya satu ruko supaya bisa melakukan banyak hal, ya, tidak lagi berpikir untuk terkendala dengan perpanjangan kontrak. Kalau kami yayasan sudah punya satu unit ruko, ini sangat besar manfaatnya. Baik Bapak Ibu, doakan terus juga kesehatan saya bersama keluarga. Di bulan Desember ini mari kita saling mendoakan, karena banyak pengeluaran ekstra, ya. Di samping kebutuhan Natal, juga kebutuhan anak-anak mau studi, ya. Kita baca dulu firman Tuhan yang mendasari perjamuan kudus kita di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sambil Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus, ya, hosti dan anggur. 1 Korintus pasal 11:23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang sudah punya hosti, punya anggur, kita ambil hosti dulu. Kita pegang dengan tangan kita di atas kepala. Saya jemput semua berdiri dan kita ucapkan kata-kata iman yang menjadi kualitas hidup kita dalam perjamuan kudus ini. Mari kita ucapkan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja
meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita angkat. Kita katakan bersama-sama. Katakan apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku juga sangat percaya, sangat yakin bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Kita percaya seperti perkataan Yesus, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita, terutama di Desember ini, di akhir tahun ya. Tentu kita berkerinduan supaya Tuhan memberkati kita dengan limpah ya, dan kita juga dipelihara secara sempurna ya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih tubuh darahmu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan hidup kami. Engkau menjaga dan menyertai kami, tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, setiap kami punya lembah kekelaman sendiri-sendiri, tapi kami akan selalu disertai Tuhan yang Immanuel. Dan karena itu kami pasti tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darahmu. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan. Di dalam nama Yesus kemenangan menjadi bagian kami. Ada pemulihan di dalam nama Yesus. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, masa depan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau
Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terpujilah Engkau, inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini, dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami, masalah, tantangan, kesulitan, kebutuhan yang begitu banyak di bulan Desember ini hanya kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan kami menyembah, dan kepadamu kami mengharapkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang beribadah hari ini, terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Mujizat dan pertolongan, terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di program Galilea Community of Christ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.